semangat? Masih marah? Masih ingin mendesak DPR agar mendengarkan aspirasi kita? Polisi, para polisi, jangan bunuh kami. Kami di sini hanya meminta hak kami untuk menegakkan keadilan. Kami berada di sini untuk kemaslahatan, untuk negeri kami yang sudah gelap, yang masa depannya sudah redup. Maka dari itu, Pak Polisi, Anda adalah pengayom masyarakat. Anda sudah seharusnya melindungi kami, mengayomi dan melindungi, tapi malah Anda membunuh rakyatnya sendiri. Menabrak ajakan rakyat jelata yang susah. Anda sadar itu, Anda bukan alat dari penguasa. Anda adalah bagian dari rakyat. Anda keluar dari rahim ibu-ibu. Sudah layaknya Anda memihak kepada mahasiswa, kepada rakyat Indonesia. Yes. Pak Prabowo, Anda juga dipilih oleh kami. Anda menang katanya, saya juga kurang tahu. Tapi menteri-menteri Anda itu koruptor dan Anda biarkan. Anda biarkan pajak melilit kami. Kami masyarakat, rakyat malah dipajakin oleh Anda. Kita yang membayar orang-orang di DPR ini, membiayai hidup mereka dari pajak kita, dari APBN kita. Ada pantas mereka jadi wakil kita. DPR bukan lagi wakil rakyat, tapi wakil kepentingan untuk para oligarki. Mereka kongkang hitam. Tanah kita dijual untuk mereka atas dalih PSN. Ini semua adalah ulah Jokowi. 10 tahun sudah menderita. Siapa yang merusak negeri ini? Siapa yang memecah belah bangsa kita antar kita? Siapa yang mengkhianat bangsa? Siapa yang berhutang dan kita yang menanggung? Oleh karena itu Jokowi harus digandeng, diadili, karena dialah dia yang kalah di negeri ini. Hukum apa? Gibran, anaknya adalah perwakilannya. Dia adalah anak haram konstitusi. Segera majukan Gibran, adili Jokowi. Apabila Prabowo masih mau menjabat dan didukung rakyat, adili Jokowi. Majukan Gibran, Anda masih didukung rakyat. Tapi selama Anda masih memihak kepada oligarki dan kepada mantan presiden, Anda masih memohon-mohon dan hidup Jokowi, Anda akan segera dilengserkan oleh mahasiswa dan rakyat. Karena Anda bukan lagi presiden kami kalau seperti itu. Anda harus berpihak pada rakyat, pada mahasiswa. Mereka bukan orang-orang bayaran. Kami bukan orang-orang bayaran di sini. Kami orang-orang yang berpikir. Kami orang-orang yang berada di sini, orang-orang yang peduli akan negeri ini, peduli dan cinta tanah air. Disinilah kita diperjuangkan, memperjuangkan negara ini, kedaulatan NKRI. Tidak karena uang. Kita di sini dengan hati nurani. Demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita jangan mundur, mahasiswa jangan mundur sedikit pun sebelum keinginan kita, sebelum Pak Prabowo dan DPR mensahkan undang-undang perampasan aset negara disahkan, sebelum Gibran dimahzulkan, karena beliau adalah si perusak demokrasi di Indonesia. Apabila Gibran masih menduduki, artinya pendidikan di negeri ini tidak ada artinya. Kenapa? Karena Gibran itu sekolahnya itu nggak jelas. Ya, tahun SMA atau nggak jelas. Jadi buat apa kita kuliah capek-capek kalau yang ditunjuk hanya orang-orang yang dekat, orang-orang yang punya kompeten. Anggota DPR sendiri masa tamat SMA? Pantas nggak tamat SMA mewakili kita? Yang nggak ngerti apa yang cuma bisa joget, yang bisa nyanyi, itu yang mewakili kita semua. Tidak. Mulai
Baik kawan-kawan semua, sekarang kita sering mendengarkan narasi-narasi tandingan dari pemerintah. Kita disuruh mencintai tanah air, kita disuruh menjaga sopan santun, kita disuruh menjadi warga negara yang baik. Hari ini kita lawan narasi-narasi tersebut kawan-kawan. Kita katakan simpan doktrin kalian soal cinta tanah air bagi mereka yang tanahnya dirampas dan kesulitan melangsung air. Jangan ajari kami arti sopan santun, ajari diri kalian sendiri cara supaya tidak menjadi pembunuh. Jangan ajari kami cara sopan santun kalau misalkan kalian sendiri bikin kebijakan tidak melibatkan masyarakat. Jangan ajarkan soal menjadi warga negara yang baik kalau kalian tidak benar-benar tahu apa arti bernegara, kalau kalian tidak benar-benar tahu apa arti menjadi pejabat publik, kalau kalian tidak benar-benar tahu bahkan standar paling minimum arti menjadi seorang manusia. Kawan-kawan, tadi kita sudah mendengarkan curahan hati dari Mama, dari Ibu Evi. Hari ini dan kali ini kita akan mendengarkan curahan dari bapak-bapak kali ini. Kepada Bapak Ridwan dipersilakan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Ini aja sekalian. Hidup mahasiswa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya memperkenalkan diri, ayah pejuang dari Aceh yang viral di tanggal 25 pagi. Saya demo dengan beberapa kawan-kawan. Tujuan dan maksud hari ini, anak-anak saya mulai dari Sabang sampai Merauke, bubarkan DPR. 80 tahun Indonesia merdeka, mereka masih ada bahasa oposisi yang tidak bisa menyatukan untuk membangun hak-hak anak bangsa. Maka hari ini TNI Polri bukanlah musuh kita. Beliau harus sadar bahwa anak-anak bangsa ini semua dalam pendidikan. Jangan dibunuh. Kami saja dari pemberontak Gerakan Aceh Merdeka siap berdamai untuk negara demi bangsa. Maka hari ini saya menyampaikan, wahai mahasiswa yang mulia, jangan ada kelompok yang kalian banggakan. Siapapun dia, kita bubarkan DPR. Semua motivasi pembahasan perubahan undang-undang ada di meja mereka, sehingga pri kemanusiaan beradil dan beradab tidak pernah hadir, sehingga mereka sampai-sampai memperalatkan TNI dan Polri untuk membunuh masyarakat dan membunuh mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Maka hari ini bubar DPR seluruh Indonesia. Setuju? Maka kalau tidak setuju dan Prabowo tidak siap, kita akan mendatangi istana untuk membubarkan Presiden Indonesia, diganti oleh masyarakat Indonesia yang paham dengan regulasi dan Undang-Undang 1945. Apa yang telah dianulirkan oleh DPR yang tuli dan buta, tidak pernah melihat rakyat miskin, maka hari ini kita ambil sikap. Saya yang pejuang dari Aceh sampai Papua sudah sepakat mendukung mahasiswa agar hadirnya pemimpin yang benar, untuk tidak dikelompok-kelompok oleh partai politik yang mau oposisi lah, yang mau kekuasaan lah, yang merasa punya negara nenek moyangnya lah. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka perlu dibubarkan DPR. Sepakat mahasiswa? Sepakat mahasiswa? Kami dari rakyat sudah siap membubarkan DPR. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Bubar DPR. Berikan waktu sampai 3 hari ke depan. Kita akan berdemo ke istana.
Sepakat? Allahu Akbar. Seluruh Indonesia wajib demo. Ya, seluruh Indonesia wajib bubar DPR. Ya, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekali lagi hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Perempuan terus lawan. Narasi-narasi warga DPR maksudnya Prabowo Gibran itu bukan satu-satunya alasan, itu bukan satu-satunya masalah. Bahwasanya hal tersebut muncul karena kita semua gerah, karena kita semua resah, karena kita semua marah terhadap apa yang mereka kekuasaan di sana melakukan. Baik itu Prabowo Gibran, lembaga-lembaga perwakilan rakyat, aparat penegak hukum, aparat polisi, TNI, dan lain-lain sebagainya telah menjatuhkan kita, menindas kita utamanya. Selanjutnya, atas nama Hafiz dari tema Fisikuin, silakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul kembali di depan gedung Dewan Pengkhianat Rakyat. Bahwasanya beberapa hari lalu aparat sudah melakukan banyak represif terhadap masyarakat sipil, terhadap mahasiswa, bahkan seluruh warga negara Indonesia, kawan-kawan. Namun hingga per hari ini sudah banyak tuntutan, sudah banyak aspirasi yang kita suarakan. Per hari ini tidak ada satupun yang didengar oleh mereka, kawan-kawan. Tidak ada proses yang menjanjikan untuk rakyat, yang melebeli bahwa DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tapi hingga hari ini mereka justru adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Sepakat, kawan-kawan. Dan hari ini pun banyak sekali kita saksikan dari beberapa media, dari beberapa masyarakat sipil, bahkan mahasiswa yang dibungkam oleh para pemerintah, kawan-kawan. Tidak ada kebebasan berekspresi di negara yang katanya demokratis, demokrasi. Tidak ada yang ditegakkan di negara ini, kawan-kawan. Bahwa saya demokrasi itu mampu ditegakkan. Tapi per hari ini nyatanya tidak ada bentuk demokrasi yang ditegakkan, kawan-kawan. Kita hidup di negara yang demokratis, namun rakyatnya dilindas dan digilas oleh mobil rantis, kawan-kawan. Mereka yang berbaju coklat di sana melebeli dirinya adalah pengayom masyarakat, adalah pengaman bagi masyarakat. Namun nyatanya sudah beberapa korban yang kalian buat. Mereka adalah pengkhianat rakyat, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Kita suarakan aspirasi 1000 kali. Demokrasi dibelenggu oleh rantai besi, dan demokrasi dibelenggu oleh senjata api. Namun hari ini tidak ada perlindungan bagi masyarakat, kawan-kawan. Per hari ini masih banyak rancangan undang-undang yang tidak sampai saat ini tidak dibahas, tidak dikaji dan tidak diselesaikan. Salah satunya perampasan aset dan juga rancangan undang-undang KUHP. Per hari ini belum ada proses apapun, justru malah perlindungan diri bagi mereka pemerintah. Kita mengkritik mereka, tapi mereka melakukan perlindungan diri, kawan-kawan. Bahwa demonstrasi yang dilaksanakan secara organik hari ini justru dilabeli adalah makar, dilabeli adalah terorisme. Namun sedangkan kita yang secara organik menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah yang tidak menyuarakan aspirasi mereka sebagai perwakilannya rakyat, justru
malah mengkhianati dan melabeli kita semua yang aksi hari ini dengan organik adalah tindak perilaku makar dan terorisme, kawan-kawan. Maka hari ini kami mengajak semua masyarakat sipil bahkan mahasiswa untuk terus berjuara, terus kawal 17/8 hingga selesai, kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan dan barat. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan UIN karena sudah menyampaikan aspirasinya. Kawan-kawan semua, saya ingin flashback sedikit, saya ingin mengajak kita semua flashback sedikit. Apakah kalian semua pernah mendengar kisah tentang 135 orang yang pergi buat nonton bola, kemudian tidak bisa kembali lagi ke pelukan orang tercintanya? Apakah kalian semua pernah mendengar kisah tentang seorang ojek online yang dilindas sama mobil aparat kepolisian dan meninggalkan isak tangis bagi keluarganya? Pernahkah kalian semua melihat bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya, lalu di dalam gedung yang mewah, anggota-anggota dewannya dengan pesta pora mereka berjoget ria? Kawan-kawan semua, itu semua bukanlah hayalan buruk, itu semua bukanlah distopia. Di Indonesia, itu adalah kenyataan. Di negara yang sakit seperti Indonesia, itu adalah kenyataan. Dan kawan-kawan semua, korbannya tidak hanya kita selaku mahasiswa. Korbannya adalah buruh, petani, jurnalis yang diintimidasi, guru-guru yang di PHK, dosen-dosen yang gajinya kecil. Sedangkan yang hidup bermewah ria adalah para pejabat. Dan di negara yang sakit ini, maka peran dokter, peran tenaga kesehatan itu menjadi sangat vital. Oleh karena itu, mari kita dengarkan aspirasi dari Vin Budiman dari perwakilan jaringan tenaga kesehatan. Kepada Mbak Vin Budiman dipersilakan. Oh ya, Aib, sahabat. Hidup rakyat, hidup rakyat yang keren, hidup mahasiswa. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Fen Budiman dari Jaringan Nakes Indonesia. Kami menyampaikan solidaritas sebesar-besarnya untuk gerakan rakyat dan gerakan mahasiswa yang hari-hari ini menuntut bahwa kita harus hidup di tanah yang berkeadilan. Kami bersolidaritas dengan rakyat bahwa hari ini kita menuntut keadilan di atas tanah ini. Ada begitu banyak situasi dan problem nasional yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa situasi komersialisasi kesehatan di negara ini begitu marak. Mahasiswa kerap tidak bisa menempuh perguruan tinggi, bahkan kesulitan membayar biaya-biaya kuliah. Hari ini, rakyat miskin sangat kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan dasar. Dan akan hanya terus merubah wajahnya apabila tidak dicabut dari akarnya. Kita juga berada di sini untuk menuntut Presiden Prabowo. Halo, sini aja. Untuk berhenti segala upaya mengkriminalisasi rakyatnya. Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup kaum tani! Hidup perempuan! Hidup rakyat yang tertindas dan terhisap! Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!
kawan-kawan semua, saya tahu sekarang finish, tapi mungkin kita bisa berdiri lagi dan merapatkan barisan kita. Boleh teman-teman isi barisan depannya. Kawan-kawan saja juga bisa segera bergabung ke tengah. Kemudian juga kawan-kawan UIN. Mari kita rapatkan barisan kita. Dan untuk membakar semangat, mari kita nyanyikan satu lagu yang dari dulu sampai sekarang sayangnya masih terus relevan di negara ini. Satu lagu yang menggambarkan identitas kita, yang menggambarkan perjuangan kita, yang memanifestasikan suara kita. Lagu itu adalah Buruh Tani. Boleh kawan-kawan semua angkat tangan kirinya. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa ormas. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani Prabowo. Susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Kawan-kawan semua masih terus semangat? Masih marah? Masih ingin mendesak DPR agar mendengarkan aspirasi kita? Kawan-kawan, setelah ini kita akan mendengarkan aspirasi dari kawan-kawan kita dari Universitas Atmajaya. Kepada Mas Radit dipersilakan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Selamat sore teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman, sekarang kita di sini menyatukan aspirasi kita. Kita mendesak DPR dengan tuntutan 17+8. Kita di sini sama-sama mau seluruh poin dari 17+8 dipenuhi, teman-teman. Kita di sini semua jadi satu. Kita mahasiswa, kita rakyat Indonesia. Berapa jumlah kita, teman-teman? Berapa jumlah kita, teman-teman? Oke. Di sini, teman-teman, mungkin jumlah kita tidak banyak, teman-teman, tapi kita yakin gelombang suara kita tidak akan pernah putus, teman-teman. Jangan mau kembali sampai 17+8 dipenuhi semua, teman-teman. Mereka dengan mudahnya merubah aturan, melanggar aturan, tidak sesuai etis dan tidak sesuai keputusan masyarakat. Dengan kita menuntut 17+8 poin, mereka butuh waktu yang lama, teman-teman, untuk dipenuhi. Hujan tidak buat kita berhenti bersuara, teman-teman. Kebebasan berpendapat harus selalu disuarakan, teman-teman. Jangan mau kita terus-terusan dibungkam, teman-teman. Gue harap yang di sini bisa terus menyuarakan, baik dari sosial media maupun turun aksi ke jalan. Aksi turun ke jalan bukan berarti kita tidak akan didengar, teman-teman. Kita harus percaya bahwa aksi ke jalan ini DPR akan memenuhi poin-poin yang kita tuntut, dan kita jangan pulang sampai DPR memenuhi poin-poin yang kita tuntut, teman-teman. Semangat! Semangat, teman-teman! Mungkin itu saja, teman-teman, dari kami Atmajaya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih, teman-teman.
Selanjutnya bersama L dari SD. Kami mendukung dari sekarang. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Turut tani mahasiswa rakyat bikin kota. Persatukan rebut demokrasi. Tegak kami dalam satu suara. Indonesia baru. Ya, hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera. Terbentuknya tanpa masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenang arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah kuasa kira di DPR kuturi kali jalan ini, sejuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Sejuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Badru passwordnya. Boleh saut enggak? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung diingatkan aja gitu. Biar apa bisa. Tunjukkan aja. Semangat para orang yang ada di sini. Semoga seluruh anak mahasiswa mudah-mudahan banyak rezekinya, banyak umurnya, banyak rezekinya. Mudah-mudahan tetap selamat perjalanannya sampai tujuan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada nama Adel dari Win. Ada Adel dari Win. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Badru di mana aja ada. Di mana aja? Hidup Kadrun. Oh, promosi. Kadrun yang kepes tuh. Kepes banget baru terturun gini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hari ini saat kita memutuskan untuk berkumpul di sini, untuk berdiri di depan gedung ini, kita sudah tidak lagi membawa kepentingan nama pribadi, bukan lagi membawa membakar, bukan lagi membawa atas nama pribadi,
sekecil apapun, saya yakin akan membawa perubahan bagi Indonesia. Setuju? Apapun yang terjadi hari ini, hujan panas, kita akan tetap berdiri sampai menang, sampai mereka mendengarkan suara kita. Setuju? Jangan biarkan pemerintah memecah belah rakyat Indonesia. Rakyat bersatu ini mereka mau memecah belah kita, tidak akan bisa. Jangan anarkis, jangan mudah berprovokasi. Kita harus tetap saling menjaga, karena yang akan menolong rakyat adalah rakyat, betul. Apa bisa kita mengandalkan adik-adik berseragam coklat itu? Kita harus menjaga teman-teman kita. Kita jaga suara rakyat Indonesia. Kita kembalikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat yang tidak pernah didengar. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Teman-teman semua, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Sekarang bumi Indonesia sedang menangis. Hujan di sini itu seperti isakan tangis air mata ibu yang kehilangan anaknya. Seperti isakan air mata ayah yang kehilangan anaknya, kakak yang kehilangan adiknya, adik yang kehilangan kakaknya. Dan itu semua setiap hari terjadi di negeri ini. Bumi Pertiwi sedang menangis, melihat bagaimana tanah air ternyata tidak benar-benar melindungi warganya. Melihat bagaimana Indonesia melanggar janji kemerdekaannya untuk mewujudkan keadilan sosial, untuk menciptakan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saat ini, hujan yang menemani kita saat ini adalah bukti bagaimana semangat kita masih terus ada. Bagaimana kita tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Dan cara kita untuk mencintai Indonesia adalah dengan mengkritik, dengan menyampaikan aspirasi, dengan meluapkan kemarahan kita kepada para pejabat publik yang selama ini meninggalkan partisipasi kita, kepada para orang-orang yang selama ini makan dari pajak rakyat, tetapi tidak pernah benar-benar menyejahterakan rakyat. Kawan-kawan semua, setelah ini mari kita dengarkan aspirasi dari kawan kita David dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kepada David dipersilakan. Ya teman-teman, kita lihat sekarang sudah menunjukkan jam 4. Sedikit tadi matahari akan terbenam, tapi semangat kita tidak akan terbenam. Betul kawan-kawan. Betul kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup perempuan yang melawan. Mei 2025. Teman-teman kita yang ada di Pati dicentik oleh pemimpinnya sendiri. Mereka pajak sampai 250%, menyengsarakan mereka. Mereka hidup dalam kesengsaraan, teman-teman. Kita tidak tahu kemana arah dari hasil pajak tersebut. Yang kita tahu satu, sekarang rakyat sedang marah. Betul teman-teman. Lalu kita lihat di depan tembok yang tinggi ini, di depan pagar yang menjulang ini, terdapat pengecut-pengecut yang tidak berani menemui rakyatnya. Betul teman-teman. Kita lihat, semua tidak ada yang berani menemui kita. Pun yang kita dapat hanya seseorang yang mengolok-olok perjuangan kita, seseorang yang ngatain-ngatain rakyatnya sendiri. Mereka tidak berani tanggung jawab
Mereka cuma bisa pergi jauh ke luar negeri dengan uang rakyat. Betul teman-teman. Pada saat rakyat marah dengan oknum-oknum yang ada di sana, yang katanya oknum kalau dikumpulin jadi satu mabes, kita lihat saat kita marah, kita turun ke jalan, rakyat berbondong-bondong ke jalan, kita ingin menyuarakan pendapat kita, teman-teman kita mati dilindas, teman-teman. Mereka mati dilindas oleh orang-orang coklat yang ada di sana. Untuk itu teman-teman, kita tidak boleh diam, kita harus tetap melawan, kita tidak boleh diam. Untuk menutup orasi saya, mari teman-teman kita langkah, kita kumandangkan lagu kebanggaan kita, totalitas perjuangan yang mungkin teman-teman tahu. Boleh semuanya, nggak cuma mahasiswa, abang-abang, tukang cilok yang lain, semuanya boleh kita nyanyikan bersama-sama. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, pada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup tani! Hidup tani! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih teman-teman. Ya, mohon izin kawan-kawan, karena orasi ini dipersilakan untuk semuanya, tapi kita akan memastikan setiap perwakilan itu ada. Mungkin selanjutnya ada dari Mas Jenny, dosen fisik, apakah ada Mas Jenny? Ya.